Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu sekalian yang memiliki kerendahan hati. Di sini aku akan menyampaikan tentang genosida. Genosida adalah pembunuhan secara massal. Tetapi di sini, di akhir zaman ini, pembunuhan massal itu dilakukan secara halus kepada manusia-manusia yang tidak sadar karena mereka terbuai oleh kenikmatan dunia ini. Genosida itu berawal dari pemakaian enjusan. Orang-orang tidak sadar, padahal itu adalah permulaan genosida. Karena manusia digiring, manusia ditekan untuk tidak bisa pergi kemana-mana lewat pesawat, lewat kapal, lewat kereta, bahkan masuk mal. Tanpa menggunakan enjusan itu, mereka tidak bisa masuk akses itu. Itulah awal dari genosida. Kemudian tahap kedua genosida adalah penyemprotan chemical trail atau centramile ke udara melalui pesawat. Maka orang-orang itu akan sakit ketika menghirup udara. Makanya itu hemoglobin mereka akan turun saat menghirup centramile itu. Darah mereka akan sedikit demi sedikit rusak. Sel-sel mereka akan rusak karena zat kimia yang berbahaya yang terhirup itu tercampur oleh peredaran darah. Belum lagi ditambah nyamuk-nyamuk buatan yang akan menggigit manusia, yang akan memperparah hemoglobin itu turun. Untuk itu genosida ini dilakukan tidak terang-terangan karena semuanya ini hanya orang-orang tertentu yang mengerti akan arti genosida. Sedikit demi sedikit manusia akan pindah alam secara perlahan, secara halus oleh pekerjaan-pekerjaan iblis. Maka dari itu, orang yang sudah menerima anjusan itu, bahkan lebih dari 3 kali, mereka tidak akan fokus untuk melakukan kegiatan apapun. Bahkan ketika mengendarai motor atau mobil, fokus mereka akan hilang saat itu juga, sekilas hilang. Makanya banyak terjadi genosida dengan cara pikiran mereka dilalaikan, dikosongkan karena darah yang sudah dienjus. Darah itu menjadi tidak lagi fokus. Iblis tahu bahwa darah manusia itu mengandung gambaran Allah, gambaran ilahi. Makanya iblis menyerang darah itu, membuat darah itu tidak fokus dengan cara merusak darah itu dengan enjusan. Makanya ketika mengendarai mobil atau motor atau bahkan kendaraan yang lain, banyak terjadi kecelakaan, banyak terjadi pindah alam karena kecelakaan. Padahal orang yang percaya kepada rancangan Tuhan Yesus
dia tidak akan masuk ke dalam rancangan kematian atau rancangan kecelakaan oleh iblis itu. Makanya dibutuhkan berdoa sebelum pergi kemanapun. Engkau akan pergi kemana, ke tujuan mana. Alangkah baiknya kalian berdoa, memohon keselamatan. Mau kemana, mau ke suatu tempat, berdoa, minta petunjuk, minta izin. Siapa tahu sebelum kalian pergi ke tempat tujuan kalian, kalian dibisiki oleh malaikat atau hati kamu sendiri untuk tidak pergi, untuk tidak boleh pergi, untuk tidak boleh menginjakkan kaki ke tempat tujuanmu. Karena itu lebih aman kamu di rumah, lebih aman kamu memuliakan nama Tuhan di dalam rumah. Karena semua itu hanyalah bisikan-bisikan dari si jahat untuk kalian agar tidak selamat. Jika kalian peka, makanya dibutuhkan berdoa sebelum menuju ke tempat yang kamu tuju nanti. Andalkanlah Tuhan di mana kamu berada. Mau pergi kemana, andalkanlah Dia. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kamu tetap berdoa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Begitu juga dengan genosida. Perlahan-lahan manusia akan digiring dengan kematian tubuh. Kemudian manusia akan digiring pada penyakit, yang mana penyakit itu harus memiliki syarat untuk menyembuhkannya, yaitu dengan memakai microchip. Itu adalah genosida selanjutnya, harus melakukan syarat-syarat untuk bisa hidup. Padahal itu hanyalah jebakan. Ketika orang memakai microchip, justru orang itu dalam kendali iblis atau setan. Microchip adalah pengendalian. Manusia dikendalikan, digerakkan, padahal manusia itu adalah makhluk roh. Di dalamnya tinggal roh. Kalau tubuhnya saja sudah dikendalikan oleh microchip, bagaimana ke depannya? Tubuh jika dikendalikan akan membutuhkan dosis lebih tinggi lagi untuk menaklukkan jiwa. Jiwa adalah apa yang ada di dalam tubuh. Jika tubuh sudah dikendalikan oleh microchip, maka kemudian akan bertambah untuk mencoba mengendalikan jiwa. Yang bahaya adalah jika jiwa ini sudah dikendalikan, maka mau tidak mau roh itu akan juga ikut. Ini yang paling berbahaya. Jika sampai tubuh, jiwa, dan roh mati semuanya, kalian langsung masuk ke dalam neraka. Saat itu juga berhati-hatilah, jangan sampai kalian terima microchip, karena itu agenda dari genosida, pemusnahan massal manusia yang tanpa manusia sadari. Karena begitu angkuhnya manusia dalam menikmati hidup ini, manusia cenderung acuh tak acuh karena hanya ingin menikmati dunia ini. Makanya dengan terbuka, iblis atau setan membukakan pintu itu melalui microchip, melalui barcode, QR code, QRIS. Semuanya adalah jebakan. Yang memakai hikmat ilahi, mereka akan sadar dan mereka akan melawan, bahkan mereka akan menghindarinya,
karena mereka tahu bahwa semua itu hanyalah jebakan. Jika kalian tahu itu jebakan, itu adalah berkat bagi kalian, supaya kalian juga menyadarkan orang-orang yang di sekitar kalian bahwa tanda microchip itu adalah tanda dari iblis, setan, dajjal. Beritahukanlah kepada saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian, supaya tidak menerima microchip yang amat sangat berbahaya bagi tubuh, jiwa, bahkan rohmu. Itu yang hendak genosida ini akan dilakukan perlahan-perlahan, tidak terasa, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sedikit demi sedikit akan digiring kepada pemusnahan massal. Dan zombie itu besok beneran ada, karena mereka sudah menerima anjusan sampai 8 sampai ke dalam ke 10 anjusan, karena mereka mengejar dunia ini agar bisa beli ini beli itu dan bisa pergi ke sana kemari. Mereka harus memakai anjusan itu sampai 8 atau sampai 10 kali nanti. Semua itu kehendak bebas kalian. Aku hanya menyampaikan semua ini untuk kebaikan kalian. Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, Imam Mahdi yang menyertai anak-anaknya di akhir zaman ini, agar tidak tersesat, agar tidak disesatkan oleh teknologi, sains, bahkan logika yang tidak ada kebenaran sama sekali. Karena kebenaran kembali lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memiliki segalanya, surga maupun neraka. Itu saja yang aku sampaikan hari ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki alam semesta ini, Tuhan segala roh, yang melindungi anak-anaknya di akhir zaman ini, yang sudah turun ke dunia ini, Imam Mahdi, untuk menuntun anak-anaknya ke jalan kebenaran, jalan yang lurus yang harus diikuti. Amin. Amin. Praise the Lord.